Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 6 Februari tahun 2026 adalah peringatan wajib Santo Paulus Miki, imam, dan kawan-kawan martir. Paulus Miki lahir di Jepang sekitar tahun 1565. Ia masuk Serikat Yesus dan mewartakan Injil di tanah airnya dengan hasil baik, dengan kemampuan berkhotbahnya yang luar biasa. Akan tetapi, sekitar tahun 1597, ketika muncul penganiayaan terhadap orang Katolik, Paulus bersama sekitar 20 orang martir pribumi dan 6 misionaris dari Ordo Santo Fransiskus ditangkap dan disiksa. Penyiksaan atas mereka sungguh kejam. Telinga mereka disayat, tubuh mereka disesah, hingga memar dan berdarah. Setelah itu, mereka diantar berkeliling kota untuk dipertontonkan kepada seluruh rakyat. Kepada penguasa yang menyiksa mereka, Paulus menulis sepucuk surat yang menceritakan tentang kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada mereka walaupun mereka telah disiksa dengan berbagai cara. Karena keteguhan iman yang mereka miliki, mereka pun disalib di sebuah bukit di pinggir kota Nagasaki. Dari atas salibnya, Paulus Miki terus berkhotbah guna meneguhkan iman kawan-kawannya. Paulus Miki dan teman-temannya telah setia kepada Kristus dan bertekun dalam imannya hingga akhir. Semoga kita pun dapat mengikuti Kristus dengan tetap setia dan berpegang teguh pada iman yang telah kita terima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, bab 47, ayat 2 sampai 11. Seperti lemak disendirikan untuk kurban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya, seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya, ia membunuh seorang raksasa, dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ia tinggikan. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan dan dipuji-puji karena berkat-berkat dari Tuhan ketika mahkota mulia
dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan dan dengan kata sanjungan kepada Yang Kudus, Yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasih-Nya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi, dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar, suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 14 sampai 29. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengar dia. Mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya.
Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berani menegur hal yang tidak benar. Pada hari ini, umat beriman Kristiani di seluruh dunia menghormati iman, kerasulan, dan penyerahan diri Santo Paulus Niki. Ia dikenang, dihormati, diberkati oleh Tuhan karena komitmen iman dan kemartirannya demi Tuhan. Bacaan pertama pada hari ini dari Kitab Putra Sirak berbicara tentang Allah mempersiapkan Daud untuk menjadi pemimpin bagi Israel. Ia dipilih dari kaumnya Israel, mampu mengalahkan para lawan-lawannya yang jauh lebih besar dan hebat. Ia dipercaya, dipersiapkan oleh Tuhan dan dihormati. Ia sangat mengandalkan dan menghormati Tuhan, dan dengan itu ia diampuni dosanya oleh Tuhan, diangkat jadi pemimpin Israel dan dihormati. Daud dihormati karena ia berkomitmen memelihara, menghormati, dan mentaati seluruh kehendak Tuhan. Daud menjadi besar, dijaga, dipilih, dilindungi, dimuliakan, diberikan kerajaan dan tahta, karena ia setia memelihara seluruh perintah Tuhan dengan teguh. Kebesaran Daud karena kesetiaannya pada Tuhan. Poin kunci ini bergema lanjut dalam Injil hari ini dalam kisah hidup Santo Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini berisi tentang kemartiran Yohanes Pembaptis karena komitmen, kesetiaan, dan keteguhan hatinya untuk tetap mengingatkan praktek hidup tidak benar, perselingkuhan antara Herodes dan Herodias. Ia dengan berani menyatakan
apa yang salah yang dijalani oleh keduanya. Kata Yohanes kepada Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Yohanes dihormati, dicintai, dibunuh, disingkirkan karena komitmennya terhadap apa yang berasal dari Tuhan. Ia menggelisahkan banyak orang karena kehadirannya membongkar hal-hal yang tidak benar. Ia dimuliakan, dicintai, dipenggal kepalanya, tetapi hidup dan suaranya tidak mati. Komitmen dan kesaksian hidup yang kokoh, biarpun harus mengorbankan keselamatan dirinya, inilah yang dikenang, direfleksikan, disyukuri dan dipelajari oleh gereja untuk ditanamkan dalam diri umatnya. Menjadi pengikut Kristus, orang harus tetap komit menjadi penyuara kebenaran, menolak kejahatan dan cara hidup yang salah. Saudara-saudariku terkasih, di zaman sekarang, banyak orang tidak berani mengungkapkan dan menunjuk hal yang tidak benar pada orang lain karena takut kehilangan relasi, takut dianggap tidak baik, dan takut dijauhkan dan kehilangan rezeki. Raja Daud, Santo Yohanes Pemandi, dan Santo Paulus Miki adalah orang-orang yang berani menyuarakan keadilan, menolak hal-hal yang tidak benar, biarpun mereka harus berkorban. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.